Salam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada malam hari ini yang sedang menyaksikan tayangan video ini? Semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, saya senang dapat menyapa Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam acara renungan malam pada hari ini untuk Rabu tanggal 27 April 2022. Bapak Ibu dan saudara, sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu untuk menaikkan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, yang kami sapa, kami kenal di dalam nama Kristus Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang Maha Baik, pada malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima, telah kami rasakan di hari-hari yang telah kami lalui dengan baik. Dan bahkan di tengah-tengah pergumulan sekalipun, kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan tetap senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan keluarga. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan kirim kepada kami, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, agar kami dapat semakin mengenal Tuhan, dan kami pun dapat tahu apa yang harus kami lakukan sebagai murid-murid-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara, firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah belajar mengenal Yesus. Ibu, bapak, dan saudara, serta
semua yang menyaksikan tayangan video ini, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau mau menyayangi seseorang, ya maka harus mengenal terlebih dahulu. Mengenal berarti tahu, mengetahui, mengerti, paham. Paham dengan baik, memahami dengan baik. Siapa namanya, rumahnya di mana, pekerjaannya apa, karakternya seperti apa, dan lain sebagainya. Setelah mengenal, dampaknya adalah ada dua. Tidak percaya atau percaya. Ragu atau yakin dengan seseorang. Dengan mengenal, kita dapat dengan mudah memahami ataupun menyanggah persepsi orang tentang seseorang. Apapun kata orang, kita tidak dengan mudah untuk mempercayainya. Karena kita paham betul, karena kita mengenal dengan betul siapa dia. Sehingga kita tidak dengan mudah untuk dapat percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap seseorang. Nah, demikian juga dengan Kristus. Sebagai murid Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita sudah mengenal dengan baik siapa Kristus? Sebagai murid Kristus, apakah kita sudah memahami dengan benar siapa Kristus? Bukan hanya tahu namanya, tetapi kita juga tahu siapa Kristus, apa yang sudah diperbuatnya oleh Kristus. Apakah kita juga sudah paham, memahami dengan baik apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya. Sehingga pengetahuan yang baik, pengenalan yang baik akan menolong kita untuk kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang akan mencoba mempengaruhi iman dan keyakinan kita kepada Kristus. Bahkan dalam keadaan yang pahit sekalipun, dalam pergumulan sekalipun, dan dalam penderitaan sekalipun. Karena apa? Karena dengan mengenali Kristus dengan baik, dengan benar, maka ada trust, ada kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Apapun kata orang, apapun pandangan orang, apapun pemahaman orang tentang Kristus, ya karena kita sudah mengenal dengan baik karya-karyanya, kasihnya, perbuatan-perbuatannya, kita sudah mengenal dengan baik siapa Kristus itu, maka apapun kata orang, ya itu menjadi sebuah angin lalu yang tidak akan mempengaruhi iman kita kepada Kristus. Ibu bapak, itulah inti dari pesan firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil.
Injil Yohanes menuliskan surat ini untuk menguatkan dan meneguhkan hati mereka, jemaat-jemaat yang sedang mengalami tantangan yang kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang pada saat itu. Yohanes memberikan pemahaman tentang Kristus, memberikan penjelasan supaya mereka mengenal siapa Kristus. Yohanes menjelaskan Yesus adalah saksi kebenaran Allah. Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yesus adalah penebus dosa. Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah yang terangkat ke surga dan yang akan datang kembali dalam kemuliaannya. Yesus adalah Alfa dan Omega. Ibu bapa dan saudara, sebagai murid Kristus pada saat ini, kehidupan yang kita jalani pun tidak mudah. Penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Bukan hanya terkait dengan kehidupan kita hari lepas hari, tapi juga terkait dengan pemahaman dan ajaran. Karena itu menjadi penting Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana pengenalan dan pemahaman yang tepat tentang Kristus menjadi dasar yang kokoh, menjadi dasar iman yang kuat dalam menghadapi berbagai macam-macam pencobaan dalam kehidupan kita. Kiranya kita terus mengenal dengan baik siapa Kristus bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan yang perlu kita renungkan dan kita refleksikan bersama, dan mungkin bisa Bapak Ibu jawab di dalam hati, ataupun mungkin nanti bisa dijawab di dalam kolom komentar yang tersedia di bawah. Pertanyaannya adalah, apa yang menghambat kita dalam mengenal dan memahami lebih dalam tentang Kristus di kehidupan saat ini? Dan apa yang bisa dilakukan agar kita memiliki pengenalan dan pemahaman yang mendalam tentang Kristus? Jawabannya Bapak Ibu dapat Bapak Ibu sampaikan di dalam kolom komentar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus mengenal dengan baik siapakah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Materaikan firman-Mu, Bapa, supaya tidak berlalu begitu saja. Bapa kami surga, pada malam hari ini kami berdoa bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan video ini. Tuhan berkati. Berikan kepada kami kasih dan damai sejahtera Tuhan. Kekuatan pertolongan dari Tuhan. Berikan kepada kami hikmat-Mu untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang lain, dengan segala tantangan dan pergumulan yang dihadapinya. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Jikalau saat ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau ada yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Jikalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang mereka ada dalam keputusasaan, Tuhan berikan pengharapan. Tuhan, kami percaya bahwa kasih karunia-Mu lah yang senantiasa hadir, menolong, menguatkan, dan berikan apa yang terbaik bagi kami. Bagi para orang tua kami yang sudah sepuh, Tuhan pun kiranya hadir untuk memberikan damai sejahtera bagi mereka. Kami pun saat ini ya Tuhan, berdoa bagi anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan, yang sedang mencari identitas mereka, yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan berkati, pimpin langkah kehidupan masa muda mereka. Berikan kepada mereka
kekuatan iman yang sungguh-sungguh supaya apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka lakukan senantiasa dilandasi dengan keyakinan iman yang sungguh kepada Kristus. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan persekutuan kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan senantiasa terus mengikatkan kami di dalam persekutuan dengan jemaat-Mu, dengan saudara seiman. Biarlah melalui persekutuan kami senantiasa terus dikuatkan, diteguhkan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu, Madut Jemaat, komisi-komisi, dan juga panitia. Biarlah Tuhan memakai mereka menjadi alat-Mu untuk melayani Tuhan sesuai dengan bidang pelayanan mereka. Kami pun saat ini berdoa, baik kehidupan bersama berbangsa dan bernegara. Terima kasih hikmat dan karunia Tuhan telah menyertai para pemimpin bangsa kami untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik lagi. Bapa kami surga, terima kasih atas setiap anugerah dan kebaikan. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri renungan malam hari ini dengan permohonan berkat. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, renungan malam pada malam hari ini telah usai. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang terberkati dengan pelayanan ini dan ingin menyatakan syukur, mulai persembahan dapat dikirimkan ke nomor rekening yang tersedia di bawah ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.